ketemu kembali di Kaltara Podcast bersama saya Segap. Kali ini kita kedatangan tamu dari Malinau. Udah pindah, Pak. Hah? Tarakan sekarang. Oh, sekarang Tarakan? Iya, sekarang udah Tarakan. Udah nggak di Malinau. Masih di Malinau. Sudah dipindah. Oke. Namanya siapa nama aslimu? Nama asli Hidayah Triwijaya Putra. Hidayah Triwijaya Putra. Jadi beliau ini, beliau ini kalau pekerjaan utama guru. Ya, guru aja lah, pendidik. Guru, pendidik, ya. Tapi salah satu hal yang bikin aku tertarik ya dengan Dayat. Dia juga salah satu pendiri dari salah satu usaha clothingan di Kaltara, yaitu Dreambox Kaltara. Kalau dibilang usaha sih masih jauh, cuman aja, hobi yang jadi duit, yang bisa diduitkan. Amin. Kalau ada duitnya. Jadi, Dayat ini merupakan founder dari Dreambox Kaltara yang banyak bergerak di bidang seni, desain, clothing, ilustrasi ya. Pada dasarnya seniman. Gambar intinya. Gambar. Ya. Sejak kapan mulai tertarik bidang kayak gini nih? Kalau menggambar itu udah dari lama ya sebenarnya. Itu dari kecil sih. Karena memang dulu kan suka nonton kartun, terus kalau udah suka nyoba lagi ngulangi karakter yang ada di TV itu untuk dicoba digambar. Kurang lebih gitu sih. Nyoba. Kalau bakat ada nggak? Bakat itulah kadang aku bingung antara bakat. Gini aja lah. Kalau orang tua gimana? Memang bisa gambar atau gimana? Kalau orang tua orang teknik mesin. Orang tua teknik mesin. Kalau kakak yang pertama teknik sipil. Saya sendiri yang murtad dari keluarga. Secara akademis ya. Secara akademis mungkin kayak begitulah. Tapi kan teknik juga. Ya itu dia, makanya ini apa ya, kalau bisa dibilang agak ada pertentangan batin. Oke. Jadi dulu tuh kenapa pingin suka gambar tuh dulu kenapa? Suka gambar, kenapa? Ya kalau dibilang kenapanya bingung ya, karena memang karena lihat gambar suka aja sih, lihat warna suka, lihat gambar, karakter, bentuk suka, itu aja sih. Jadi belajarnya itu apa? Otodidak atau ada yang ngajarin dulu tuh? Otodidak, Pak. Zaman dulu kan tahu, zaman kita belum kayak zaman internet, jadi masih zaman dulu. Bapak? Iya, kelihatan tua ya. Jadi ya masih, kalau zaman dulu ya masih seperti ya pada umumnya lah, jiplak. Lihat gambar ada di TV diulangi, kan dulu belum bisa di setel ulang TV itu kan, jadi lah sambil nonton sambil gambar karakternya kayak gitu sih. Dulu suka gambar apa dulu tuh? Kalau dulu mungkin Sonic kartun Sonic kan dulu ada dulu itu kan ada game Sega ya, Pak. Oh iya, Sega memang. Sega itu kan ada kasetnya, cover kasetnya. Cover kasetnya sering saya ulangi gambar gitu. Oke. Ini kita kembali lagi yang ke sebelumnya. Dayat ini kan pendidik ya. Iya. Ini pendidik. Oke, pendidik. Pindah sudah. Maksudnya? Sudah pindah ke Tarakan sekarang ya. Iya, sekarang di Tarakan. Di SMA apa SMK? Harus disebut ya instansinya. Soalnya kadang gini, Pak, malu, Pak. Malu, Pak. Cuman masih berhubungan dengan gambar-menggambar ini. Kalau menggambar masih sih. Saya hubungannya terus sama ada gambarnya terus, karena memang dulu ketertarikannya sama gambar. Walaupun tuh kadang gambar yang harus dihitung sama ada gambar yang gak harus dihitung sih. Yang penting gambar aja. Jadi gini ya, kalau menurutku ya, kebetulan sedikit-sedikit aku juga bisa gambar ya. Sedikit-sedikit. Lama-lama jadi bukit tuh, Pak. Jadi gini, kalau menurutku untuk ilustrasi ya, kau punya gambar itu termasuk paling bagus di sini di Kaltara. Kayaknya ada yang lebih, cuman ya belum muncul aja kali, Pak. Ada yang lebih mungkin belum muncul aja kadang. Jadi, gitu. Gini, yang kutanya tuh gini. Kalau proses belajarnya mulai dari mana dulu? Kalau mengawali untuk yang serius ya. Kalau untuk mengawali yang serius, yang pertama tuh nyontoh dulu, Pak. Contoh dulu ya. Mencontoh karakter-karakter gambar dari orang-orang yang dianggapnya mungkin kita masih mampu mengikuti.
Ya, jadi dari situ nanti kalau sudah misalnya si karakter si A sudah bisa kita ikuti, kita naikkan levelnya, tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi, cari referensi gambar yang lain lagi. Itu. Gitu aja terus sampai mentok, ibaratnya aduh aku nggak bisa, sudah sampai segini aja mungkin kemampuan. Nah, ini kan sekarang kan kau sudah mulai beralih itu ke gambar komputer ya? Ya, digital illustration, digital painting. Itu kalau pingin belajar seperti kau, pingin gambar seperti kau, kira-kira butuh berapa lama? Dan apa-apa aja yang perlu dipelajari menurutmu? Oke, kalau yang pertama sih, kalau mau belajar digital painting, yang pertama ya walaupun itu pakai digital tapi tetap skill manual atau skill manualnya itu harus tetap diasah dulu. Jadi belajarnya pakai pensil dulu nggak apa-apa. Jadi bikin sketch kasar, pensil, kertas. Nanti kalau sudah kira bagus, bisa kita scan bisa pakai handphone, kita scan atau pakai alat scan, kita pindahkan ke komputer, baru kita trace ulang. Begitu aja dulu. Nanti setelah pada posisi seperti itu ya mungkin terus diulang-ulang, nanti penguasaan toolnya itu yang kira-kira harus dikuasai juga. Nah, kalau Dayat kan gambarnya kan menggunakan Wacom ya? Ya, pakai Wacom. Memungkinkan nggak kira-kira tanpa menggunakan Wacom digital painting? Digital painting kalau ada sih vektor, Pak. Kalau vektor itu masih bisa lah kita pakai mouse. Tapi ya itu keriting jari kita karena klik itu kan. Kalau pakai pen tab itu kan lebih enak, kita udah nyentuhkan ke tabnya itu udah masuk kliknya situ, tinggal kita narik aja kayak pensil. Itu lebih mempermudah proses sih, kurang lebih untuk mempermudah proses. Kalau di bidang digital painting ini atau di bidang lukisan lah ya, yang jadi idola siapa? Yang maksudnya yang jadi part inspirasi itu? Kalau dulu mulai tertarik, yang bikin tertarik itu Chris Lee sih, Pak. Ilustrator apa itu? Dulu lihat ada nama majalahnya tuh majalah konsep, yang mungkin anak desain mungkin tahu ya, namanya majalah konsep itu terbitnya di tahun 2000-an. Kalau sekarang udah nggak ada. Itu di situ nampilin banyak ilustrator yang sudah bekerja sama dengan perusahaan besar seperti DC, Marvel. Salah satunya ada orang Indonesia. Nah, di situ lihat karya-karyanya, tertarik. Dan dulu belum melihatnya ekonomi, tapi lebih kelihatnya keren. Gitu aja sih. Awalnya masih lihatnya keren, kalau punya bakat kayak gini atau bisa buat seperti ini, keren gitu. Ya. Jadi gini, kita terakhir membahas di Instagram ya. Kita bahas tentang salah satu karya terakhir dari Dayat ya, yang saya lihat di Instagram tuh menggambar makhluk mitologi Kaltara. Ya, beberapa. Sudah ada yang lain? Mau menuju. Okay. Makanya sering nanya apa lagi. Jadi terakhir yang digambar sama Dayat itu masalah makhluk mitologi yang namanya Jernun ya. Ya, Jernun. Saya pun baru tahu ada namanya Jernun itu. Taunya Kuyang aja biasanya. Kuyang itu di seluruh Kalimantan. Di seluruh Kalimantan ada. Kalau Jernun itu cuman ada, setauku ya. Tolong perbaiki kalau salah. Kalau Jernun itu makhluk mitologi yang biasanya cuman ada di Kaltara. Oh gitu. Ya kan, makanya. Lalu ada juga Bilau. Apa itu Bilau? Ya sama, makhluk mitologi juga. Bentuknya dia, kalau yang kemarin kan Jernun dia di air, Kuyang terbang. Ini apa ini? Kalau Bilau hutan. Ngapain di hutan? Siapa yang mau ditakutin? Ini tolong perbaiki kalau salah ya. Ini jadi kita bahas makhluk mitologi nih. Jadi serem ya, nggak apa-apa sih. Gimana? Kalau Bilau itu biasanya dia suka nyesatkan orang. Oh iya, kayak pendaki gunung apa segala macam gitu ya? Iya, tapi di hutan. Iya. Nah, jadi itu kan gini. Yang pengen ku tanya, deskripsi dari Jernun itu kan nggak ada. Jadi kemarin tuh inspirasi dari gambarnya dari mana? Oh iya. Jadi kemarin ini kan sempat ngebuat kayak ya bukan project, cuman ngelempar pertanyaan ke teman-teman yang ada di Instagram. Jernun tuh apa gitu kan? Jernun itu banyak deskripsi yang dikasih. Nah, setelah itu saya simpulkan aja sih. Ada yang bilang makhluk yang ibaratnya menghantui orang-orang apabila ada di air. Terus ada yang bilang kalau kita di air kakinya ketarik ke bawah apa segala macam.
posisinya, bentuknya, kelaminnya nggak laki nggak perempuan, belum ada yang bisa spesifik. Ya jadi kalau misalnya saya ambil kemarin bentuknya seperti itu, nanti bisa lihat di Instagram saya. Nanti kita kasih lihat di podcast ini ya. Oh ada ya, muncul ya Nanti. Oh, keren. Nanti kirim aja resolusi kecil aja. Siap. Ya jadi saya ngambilnya aku apa saya ya? Aku ya. Terserah aja. Ya. Aku sih biasanya kami. Aku ngambilnya tuh sosok perempuan tuh karena ya aku laki-laki. Jadi kalau gambar lebih enak sosoknya perempuan gitu kan. Kalau laki sama laki kan takut nanti ada magnet utara sama utara. Jadi enggak jadi gambarnya. Ya itu sih kurang lebih ketertarikannya lebih eksotis aja sih kalau saya. Jadi kalau gambar Jernon cewek. kemarin itu hasil dari pertanyaan. Hasil dari pertanyaan. Kalau yang lain-lainnya gimana? Riset. Riset tetap kalau aku gambar itu, kalau misalnya gambar terus aku lemparin ke publik, yang kan kadang artwork yang dibuat itu biasanya aku lempar untuk aku buatkan jadi merchandise terus dijual gitu kan. Ini contohnya. Ya, ini contoh, ini promo ya. Nah, ini contoh. Itu gambar apa itu? Oke, jadi ini sebenarnya nggak mewakili semua binatang di Kalimantan Utara sih ya. Kalau memenuhi nanti penuh semua ya. Kaos kok ya? Ya, enggak ada. Nggak ada. Nanti kita Belum kasih janjian. gambar jadi podcastnya nanti. Nah, jadi contoh halnya misalnya yang masker ini. Masker ini kemarin itu aku buat. Saya terus. Sama aja. Aku buat ini gara-gara mungkin ada keresahan kan. Namanya populasi binatang-binatangnya di Kaltara yang dulunya banyak atau mudah ditemui itu lama-lama makin berkurang, kecuali mungkin buaya ya. Itu Buaya sekarang tetap banyak sih, tetap apalagi banyak, baik yang di air maupun di darat, ya, ya kan. Makanya banyak itu. itu Yang di darat populasinya pun tambah banyak. makanya itu. Jadi binatang-binatang ini yang posisinya mungkin familiar kita di Kalimantan muncul atau bisa kita temui ya diangkat. Jadi bentuknya apa segala macam dibuat seperti makna yang di dalamnya, yaitu binatangnya ekspresinya marah, ada keresahan dan ingin seperti ekspresi memberontak terhadap kondisi keadaan alam yang ada. Wait, itu binatang apa itu? Di sini kelihatan nggak ya? Kelihatan kok. Oh, kelihatan. Jadi di sini nih ada bekantan, bekantan. Terus ada enggang, ada serindit, ada juga buaya, sama payau. Itu ada beberapa ya? Ada buaya, ada payau. Kan kita tahu di sini kan ada rawa payau, tapi nggak pernah kelihatan payaunya kan, rawanya doang. Itu nama aja. Iya nama ya. Tapi betul-betul nggak ada payaunya. Nah itu dia. Makanya sebenarnya banyak referensi binatang yang dikasih, cuman karena nggak cukup, jadi ya yang ini aja lah, yang gampang ditemui. Oke, ini berkaitan dengan seni ya. Ya. Berkaitan dengan seni, dari dulu tuh banyak muncul perdebatan ya. Lebih penting mana bakat atau kerja keras? Antara bakat kerja keras ya. Kalau menurut Dayat, penting mana? Bakat kerja keras, pasti kerja keras Pak. Alasannya tahu? Iya. Gini Pak, kita punya bakat nggak sering diasah, otomatis kan bakat itu jadinya terpendam. Makanya kita tahu ada namanya bakat terpendam karena tidak sering diasah kan. Tapi kalau sering kita latih kemampuan itu, atau fisik kita sering kita benturkan dengan hal yang sama terus, otomatis kan fisik kita terbiasa dengan hal tersebut. Contohnya misalnya menggambar, kita biasa berhadapan dengan pensil, dengan kertas, bentuk dan lain-lain, otomatis kita tahu bagaimana memaksimalkan alat itu. Dan juga membuat bentuk-bentuk itu sekali salah, 2 kali salah, 3 kali salah, tapi kan seterusnya kalau dilakukan terus-menerus otomatis mahir. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi bakat mungkin berapa persennya kali ya, 20%-nya. Penting. Penting tidak pentingnya itu tergantung sih Pak. Tergantung apa ya. Soalnya kalau saya ini lahir bukan dari basic akademis, jadi bingung. Basicnya natural dari alam. Mendapatkan ini ya dari proses itu tadi. Makanya kalau secara spesifik bilang bakat itu sepenuhnya juga enggak, tapi kalau dibilang kerja keras juga kerja keras tidak menjadikan hasil yang baik ya juga enggak. Kalau saya lebih kerja keras sih. Jadi gini, kenapa aku nanya itu ya? Kenapa itu? Dulu kan aku juga pernah ngajar. Oke. Ngajar kebetulan di bidang multimedia.
Ya, ya. Salah satu materi yang dulu ku ajar itu menggambar. Oh iya iya ada. Di multimedia kan ada tuh gambar. Animasi, menggambar animasi Nggak, juga yang ada. gambar dasar. Gambar dasar. Gambar oh dasar. iya iya. Jadi salah satu keluhan yang dulu sering ku dengar ya, Mm-mm. aduh Pak, saya nggak bisa gambar Pak. Aduh Pak, saya nggak bisa bakat, saya nggak punya bakat gambar nih Pak. Nah, kalau menurut Dayat kan memang kebetulan sudah terlatih nih, kerja keras, berdasarkan kerja keras dan lain sebagainya, sudah sering latihan. Kalau menurut Dayat, itu alasan kayak gitu bener apa enggak? Karena gini, kalau ini kan ada, kebetulan saya juga pernah sekolah belajar juga seni kan. Kita di sekolah itu belajar seni. Namanya menggambar itu bebas sih sebenarnya, Pak. Jadi kadang bahkan orang yang tidak bisa menggambar pun akhirnya menciptakan karakter baru. Contohnya saja kita lihat Cartoon Network ya. Kalau misalnya ada yang tahu ya Cartoon Network, bangsanya Powerpuff Girl apa segala macam, terus One Piece dengan kan itu kalau kita lihat deformasi bentuknya itu kan nggak seperti manusia yang normal. Tapi kan menciptakan karakter baru. Nah, itulah yang kadang orang merasa namanya karakter bagus itu apabila kita sudah mencontoh punya si A, si B atau si C. Tapi sebenarnya yang susah itu adalah menciptakan karakter itu sendiri. Jadi gambar jelek itu tidak masalah, mungkin jelek bagi dirimu, tapi siapa tahu ada orang lain yang tahu seni, bisa melihat sisi baiknya, bisa mengambil itu sebagai karakter yang muncul atau yang baru. Jadi kalau dibilang jelek, baik, jelek atau bagus ya relatif, tergantung kita menyelesaikan gambar itu seperti apa. Kalau sampai jadi, pasti itulah karakternya, nggak bisa kita bilang jelek karena memang karakternya seperti itu. Oke, jadi gini ya, kalau aku sepakat dengan Dayat ya, kalau dalam dunia seni gini, ciri khas itu lebih penting. Iya, ciri khas itu penting, Pak. Ciri khas itu penting banget. Maksudnya gini, yang jago itu banyak. Yang jago banyak. Hitler aja jago gambar loh. Iya, dia Hitler cerdas jago tuh. gambar. Cerdas Hitler jago gambar, tapi dia nggak punya ciri khas. Makanya dia dianggap nggak berkembang. Jadi dan juga kita lihat ya beberapa karakter-karakter yang ada di yang sudah terkenal. Tadi disebutkan Powerpuff Girl. Kalau di Instagram mungkin yang salah satu komikus favoritku itu namanya apa? Tai Lalat. Oh iya iya, Tai Lalat. Itu aku suka ya. Padahal kalau kita lihat gambarnya kan Iya, remeh aja. remeh banget. Remeh banget, tapi ternyata itu jadi ciri khasnya. Ciri khasnya, nilai jualnya di situ. Nilai jualnya di situ. Si Juki apa kabar? Si Juki, tahu nggak? Ya tahu Juki. Juki tuh kan sama aja kan? Si Paza kan? Ya, itu kan kayak begitu, sama aja. Terus yang siapa tuh yang cewek, adiknya cewek, terus suaranya jelek banget. Siapa? Si apa? Nopal. Nopal lah. Nopal ya, kalau nggak salah ya. Nopal itu kan karakter-karakter Cutie yang girl, cutie cute girl. girl, cute girl. Ini yang tahu pasti anak-anak yang suka webtoon. Jadi itu kan deformasi bentuk-bentuk itu enggak ada yang sempurna semuanya. Cuman karena dari ketidaksempurnaan itulah muncul namanya karakter. Karakter itu bisa melekat. Jadi sekilas pun orang malah tahu itu siapa, terus karakter yang dibawakan seperti apa, malah jadi nilai jual, Pak. Susah gini, Pak. Kalau misalnya kita bisa semua karakter itu malah kadang kita nggak punya nilai jual, Pak. Ya itu dia. Karena tidak original. Makanya. Ya kan. Jadi kalau misalnya penyanyi lah, kita ambil gambar, ambil perumpamaan tuh penyanyi. Ada penyanyi dangdut, ada penyanyi pop, ada penyanyi jazz, ya kan? Tapi ada satu orang yang bisa semua nyanyi. Nah, saat ada event jazz mau dipakai lah orang itu. Tapi kan event itu pasti bilang ini kalau orang nyanyi jazz tapi nggak ngejazz banget, cuman bisa jazz aja, ya kan? Kalau suruh nyanyi dangdut ya bisa dangdut tapi nggak dangdut banget. Karena dia nggak punya ciri khas. Karena tidak punya ciri khas tadi. Jadi menurutmu gambar jelek it's okay? It's okay. Selama dia punya ciri khas. Selama punya ciri khas dan harus diselesaikan. Dan harus selalu konsisten ya. Konsisten, selesai, hampir Tetap selesai. perlu latihan juga ya. Harus itu, karena dalam semua seni kalau kita mengerjakan sesuatu itu yang dibutuhkan adalah konsistensi. Oke. Nah, kita bicara masalah seni lagi. Kayak orang bener ya. Ngomongnya kayak orang bener. Masalah seni lagi. Iya iya. Ini kan ini kucing ribut banget sih sumpah.
Ini macam-macam Pak ya, ada binatang. Studionya komplit guys. Makanya itu, semoga nggak kedengaran di podcast ya. Kita bicara masalah seni. Oke. Kalau menurut Dayat, yang seni menggambar pada khususnya, itu bisa dijadikan duit nggak di sini? Untuk wilayah Kalimantan Utara, wah yes, kayak udah menguasai banget. Untuk wilayah Kalimantan Utara ya posisinya masih berkembang sih, masih dalam proses. Karena di sini mungkin teman-teman yang bergerak di bidang ilustrasi, kalau fotografi kan kita lihat perkembangannya bagus kan di sini. Lumayan, lumayan kan? Nanti bakal ada podcast berikutnya tentang fotografi nanti. Fotografi, video itu kan aku lihat udah mulai berkembang. Cuman di sini karena apa, komunitasnya terbentuk, terus keaktifannya orang-orang yang bergelut di bidang itu juga terbentuk. Nah, sementara ilustrasi ini komunitasnya belum terbentuk. Itu pertama. Karena komunitas itu penting, Pak. Gitu. Salah satu fungsi komunitas adalah edukasi. Yang diedukasi bukan hanya orang yang di dalam komunitas, tapi juga masyarakat. Nah, kalau masyarakat sudah memahami, maka akan timbul nilai atau penghargaan. Nah, dari penghargaan itulah, makanya kalau dulu kita misalnya sempet ada yang punya sambilan motret wedding apa segala macam, harganya pasti beda dengan yang sekarang ya kan. Karena sekarang teknologi sudah berkembang, angle-angle juga kita sudah lebih banyak variasinya, juga ide-ide itu sudah bisa kita peroleh dari salah satunya dari Google itu sendiri. Makanya lebih mahal sekarang itu. Oke. Nah, kalau menurut Dayat, Kaltara ini sudah menghargai secara baik nggak untuk masalah seni dan ilustrasi gini? Kalau untuk seni rupa, untuk seni rupa, gambar sudah ada yang mengapresiasi dan menghargai, hanya saja masih dalam proses berkembang. Jadi belum sepenuhnya, karena bisa kita lihat event-event paling banyak itu event nari, menyanyi, ya kan. Sementara untuk event-event yang menggambar apa segala macam ya bisa dihitung lah. Tapi tapi sedikit jumlahnya, yaitu ya. Karena ya itu tadi nilainya itu belum dirasa besar di sini. Kalau ada yang beli nggak pernah? Kalau karyamu? Kalau beli kebanyakan sih karikatur, Pak. Kalau untuk pure ilustrasi belum ada. Cuman kalau ada yang kepingin bisa? Bisa. Seneng ada duit, masa ditolak. Bukan mata duitan, tapi duit itu penting ya. Oke. Nah, kalau sekarang kita bicara sedikit agak tetap seni. Kalau menurut Dayat, kalau pemerintah gimana sikap pemerintah Kaltara dalam hal ini ya, Kaltara, kabupaten-kabupaten, tentang pengembangan seni ini gimana menurut Dayat? Ya. Apakah sudah cukup baik, apa masih harus diperbaiki lagi? Ya. Kalau ini kan pengalaman saya kuliah di luar ya, melihat pengalaman saya kuliah di luar di provinsi lain, saya rasa untuk saat ini masih harus dikembangkan lagi. Pemerintah harus bisa merangkul milenial juga, anak-anak muda yang punya bakat di ilustrasi atau menggambar atau desain grafis itu tadi. Karena ya itu tadi, perkembangan sekarang ini kan semuanya itu grafis. Contoh aja begini, ini kita lihat di sini, ini kerjaannya siapa nih? Desain kan, Pak? Desain kan, ilustrasi ada juga di sini kan. Itu dibutuhkan. Terus setting apa segala macam, stiker di depan, kerjaan siapa? Desain. Kaos Bapak itu ada gambarnya, kerjaan siapa? Desainer kan. Batik ini juga semua ini, makanya itu kalau misalnya ini bisa dimaksimalkan, Pak, seperti brand-brand yang tadi kita sudah sebut tadi, ada ini segala macam. Kalau bisa dimaksimalkan, ini bisa menjadi daya tarik dari provinsi kita. Di sini kita punya seni grafis yang lokal, ukiran, baik ukiran Dayak, Tidung, ya kan? Itu kan sebuah seni grafis. Kalau misalnya itu bisa dikemas lagi dalam bentuk yang kontemporer, otomatis bisa diterima oleh masyarakat saat ini. Jadi kalau dibilangnya ya itu tadi, pemerintah kalau bisa lebih banyak lagi memperbanyak kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan seni rupa. Tapi satu nih Pak, kemarin di Hotel Luminor tuh baru ada kegiatan dari Dinas Kebudayaan, Iya, pameran itu. pameran lukisan. Pameran lukisan. Nah itu salah satu yang harus kita apresiasi terhadap pemerintah kita Kalimantan Utara, karena memberikan ruang untuk pelukis-pelukis Kalimantan Utara menunjukkan karya-karyanya. Ikut kemarin. Diajak cuman nggak ikut sih. Cuman ngomong doang di sini. Nah sekarang gini, kau kan jualan kaos juga nih. Ya, jualan. Sudah berapa seri ini? Kalau dibilang seri lupa saya ngitungnya sih Pak, cuman mulainya tuh dari 2016 sampai 2020 sekarang. Tuh fokusnya ilustrasinya apa tuh, gambarnya? Ilustrasinya itu tentang ngangkat budaya Kalimantan aja sih, Kalimantan Utara khususnya. Dulu kenapa bikin itu? Karena dulu jadi gini, saya ini aku ini bukan orang asli sini. Ya, perantau, sering pulang ke Jawa gitu karena orang tua masih di Jawa. Nah, setiap pulang itu kan bingung, oleh-olehnya mana. Kalau mau dibawain kerupuk-kerupuk, di sana banyak juga kerupuk kan. Iya. Terus krisis identitas kadang-kadang. Nah, itu dia, Pak. Jadi makanya waktu itu punya ide, gimana kalau bikin hal yang ibaratnya bisa dibawa dan tidak basi. Kalau dibawa ke pesawat pun gampang, apalagi bagasi sekarang kan harus bayar. Jadi ya kalau bisa beli Dreambox. Beli Dreambox. Jadi itu. Sampai sejauh ini gimana? Penjualannya gimana? Kalau dulu fokus jualan, jadinya otomatis omsetnya masih bisa terhitung lumayan lah untuk muter lagi. Tapi kalau sekarang ini sistemnya udah PO. PO. Ya, pre-order. Jadi mesen dulu, ya itu juga buatnya otomatis kan terbatas, Pak. Kita ngejualnya cuma pada saat itu gitu. Satu desain ya pada saat itu aja. Tidak dibuat ulang lagi. Cuma yang lama-lama habis. Lama-lama masih ada sih, Pak. Masih ada beberapa. Masih ada beberapa. Itu karena ya itu tadi nggak sempat ngurusin karena tadi saya pindah tempat tugas. Pindah tempat tugas. Tempat tugas otomatis yang di Bulungan ini nggak bisa saya cover. Aku cover, makanya dititipkan. Jadi dulu kau kan di Bulungan nih. Iya. Di Bulungan, ke Malinau, Ketarakan. Ya, yang belum Nunukan sama Bunyu. Pindah terus ya, pindah tugas terus ya. Ya, enggak. Namanya. Kalau dulu masih honor, Pak. Sekarang kan sudah ASN, alhamdulillah. Ya, sekarang sudah ASN, makanya kayak gitulah. Oke. Proyek berikutnya apa lagi nih yang mau di PO kan? Kalau PO ini kemarin itu yang Jernun itu, terus nanti tunggu feedback dari teman-teman di Instagram mau buat apa yang kira-kiranya bisa mewakili Kalimantan Utara, kita expose dalam bentuk desain yang nanti bisa dimiliki dengan cara pre-order. Oke, jadi bagi Pradi Kaltara Podcast, kalau misalnya punya ide dan memang idenya bagus ya, iya, kayaknya Dayat terbuka untuk menerima ide itu ya. Buat terbuka, dijadikan Pak. Ilustrasi ya. Terbuka. Kalau memang prospeknya bagus, iya, ya why not ya. Jadi kalau Pradi punya ide, mau bikin apa nih? Terakhir kami ini diskusi, ya itu jadinya mitologi Kaltara. Jernun itu, Salah satunya itu. Ya. Nggak tahu nanti apakah ada nambah lagi atau enggak. Terus gini Pak, visi saya ada Pak, visi misi saya. Oh kayak mau nyalon. Jadi visi saya tuh gini, aku buat Dreambox nih. Buat Dreambox ini salah satunya adalah aku pengen anak muda itu seperti di daerah-daerah yang lain, mereka sudah mencintai budaya mereka sendiri dan juga mengenal gitu, tahu dan mengenal. Contohnya misalnya kan Jernun itu, ada yang tahu tapi belum mengenal. Yang muda-muda kayaknya banyak yang nggak tahu kayaknya. Nggak tahu. Kaum kita aja nih yang apabila ya maksudnya yang seleting. Enggak juga seleting ya. Ya jadi pengennya tuh ngangkat dalam bentuk yang kekinian supaya apabila dipakai ada rasa kebanggaan. Kita bawa keluar daerah misalnya yang kuliah-kuliah keluar pakai barang itu kan. Terus yang misalnya dibentuk dalam bentuk yang metal apa segala macam, orang lihat, ini keren, dikira ini cover band apa. Ternyata itu adalah gambar dari mitologi daerah kita. Jadi kan di situ kita menjual nama daerah juga. Makanya itu tadi pemerintah kalau bisa ngedukung Dreambox. Jadi ya kalau pengen ngelihat hasil karya ya, itu bisa dibuka di IG di Dreambox Studio Kaltara. Dreambox Studio Kaltara. Silakan search saja. Oke, jadi gini.
Kau sejak kapan di sini? 2016 ya? Aku di sini 2013, Pak. 2013. Kalau di bidang ilustrasi sudah sejak kapan dulu tuh? 2000 lulus kuliah 2013. 2012. Oke. Jadi sudah banyak nih suka dukanya nih. Banyak, Bisa Pak. aja disebutkan nggak? Kita cerita aja, kita saling sharing aja. Suka duka di bidang ilustrasi ini apa aja yang pernah dialami? Oke, jadi gini, Pak. Mau sukanya kan mau dukanya dulu nih? Dukanya dulu lah, Pak. Biar nanti pas akhir-akhir ceritanya udah kelihatan ceria. Jadi dukanya gini, Pak. Kita kan gambar bidang ilustrasi ini kan. Cuman kadang ada anggapan orang di wilayah atau di lingkungan kita lah, itu seperti pekerjaan sepele. Jadi disepelekan. Karena di sini kan lingkupnya lebih orang bergerak di bidang jasa tapi bukan menggambar kan. Tapi kan memang gampang, tinggal klik-klik dong. Nah, itu dia. Ini satu lagi. Enggak. Aku cuma mewakili pendapat banyak orang. Iya, kurang lebih begitu. Jadi saya apa nih, masa cuma klik-klik ini aja mahal betul loh nih. Nah, itu dia. Jadi dulu kadang gini. Sering dibilang ngapain ya gambar Upin Ipin kah? Sering dibuat begitu, dibuat bahan lelucon-lelucon. Jadi padahal waktu itu lagi ngerjakan project. Nah, jadi lagi ngerjakan project, memang ilustrasinya buku anak-anak tentang apa namanya ensiklopedia. Jadi itu. Jadi gambarnya memang temanya karena anak-anak, diolok lah. Ngapain ya gambar Upin Ipin nggak? Padahal di situ ada hasil atau ada income yang masuk. Jadi ya kurang lebih sering diolok-oloknya seperti itu. Terus sakitnya lagi kita kan namanya desain grafis ya, bukan desain gratis ya. Oh iya. Ya, cuman sering ya, Mas? Makanya kalau di dunia desain yang sering ngejalanin dengan perdesainan, saat kita menganggap diri kita sudah layak atau mempunyai nilai jual, tapi masih ada di situ tertanam kita sebagai desain gratis, bukan desain grafis. Harga teman, bah. Nah, itu dia. Teganya juga. Kenapa? Harga teman dulu, diskon dulu 90%. Gini, kenapa Indonesia tidak bisa maju kayak gitu, Pak? Karena kalau kita mau bantu teman, otomatis kan kita harus ngasih lebih ke teman, ya kan? Harusnya kan? Kalau kita mendukung kan? Ya, kenyataannya terbalik. Cuman kita nggak bisa juga mau memaksa. Namanya juga sudah budaya kan, ya kita memakluminya dengan membuat, tapi dengan ya buatnya nggak usah bagus-bagus. Nanti kalau misalnya dia bilang jelek betul lah, kalau mau bagus bayar ya. Jadi di situ kita track dia ikut kayak kita. Sukanya sih kalau ngasilin duit. Lumayan. Sampai sejauh ini masih cukup nggak? Dulu duitnya? Yang terbesar itu bisa sampai kebeli motor sih, Pak. Itu apa? Lomba? Enggak, project. Iya, dari kerja sama pembuatan ya tadi buku itu. Kebetulan yang mesen bukan dari Indonesia, makanya nilai tukarnya lumayan. Antar negara kan enak tuh kalau menurut dia murah di negara dia, tapi kan kita nerima duitnya wah banyak banget kelihatannya kan. Padahal murah di sana. Jadi ya itu karena ada nilai tukar itulah, makanya ada keuntungan kita freelance yang ngerjain project dari luar negeri itu enaknya karena nilai tukar kita itu kecil di negara luar. Makanya mereka ngeluarin duit kelihatannya dikit tapi kita nerimanya kelihatannya banyak. Jadi ya gitulah, tapi cinta rupiah tetap menjilat. Oke, sampai sejauh ini ya masih ada nggak mimpi-mimpi yang masih belum tercapai berkaitan dengan bidang ilustrasi, desain dan lain sebagainya? Banyak, Pak. Ini saya lagi proses, Pak. Saya ini lagi proses pengen dapat kerjaan dari luar lagi. Jadi makanya saya cepat kah? Gimana caranya? Di Fiverr, boy. Cuma harganya jahanam. Oh. Cuma ada loh yang bagus-bagus di Fiverr itu harganya. Kalau memang hasil bagus kasih aja harga tinggi. Kalau mau ya. Ya itu dia jualannya kayak gitulah kalau orang desain. Kan, orang desain gitu. Jualannya. Ya itu dia. Mimpi yang lain. Mimpi yang lain salah satunya punya studio kayak gini. Yang intinya ya punya ruangan yang warnanya kayak gini lah. Karena kalau kita lihat di Wacom Indonesia tuh sering posting tentang ruang kerjanya ilustrator yang udah keren-keren. Itu ya ruangannya ada kayak gini-gini, makanya pengen banget bisa buat ruangan seperti ini. Tapi kalau sudah lihat, ini kan kelihatannya
kelihatannya doang bagus di kamera. Aslinya kan berhambur juga. Nggak apa-apa Pak, tampilan yang penting. Apa lagi mimpinya? Mimpinya yaitu Mungkin anu ya, penghargaannya mungkin akan lebih proporsional lagi kali ya. ya nilai menghargainya dari masyarakatnya, dari pemerintahnya juga, dan juga memperhatikan memberi ruang dan memperhatikan untuk seni visual. Oke, kalau rencana ke depan apa lagi nih? Rencana ke depan itu ya pasti ngembangkan Dreambox. Nggak tahu berkembangnya seperti apa, tapi ya pengen tetap mengembangkan itu. Terus juga pengen kalau ada sih komunitas. Komunitas. Iya, ada komunitas ilustrasi. Karena apa? Banyak sekali kekayaan alam Kaltara yang harus kita ilustrasikan dan kita tampilkan. Karena gambar tuh bahasa universal, Pak. Iya. Jadi kita kasih gambar, namanya gambar monyet, sampai orang Afrika pun tahu itu gambar monyet. Ya kan? Nah, misalnya kalau kita buat gambar yang mengangkat budaya lokal Kalimantan Utara, orang tahu itu gambar tapi tidak tahu dari mana kan asalnya. Nah, setelah tidak tahu itu, ada rasa penasaran ingin tahu. Dari situlah dia mencari tahu gambar ini apa, maknanya apa, berasal dari mana. Oh, ternyata dari Kalimantan. Ada namanya Provinsi Kalimantan Utara, provinsi ke-34 di Indonesia. Wes. Berlebihan ya. Jadi ada beberapa kesimpulan ya yang bisa kita dapatkan di podcast kali ini. Yang pertama, kalau pingin bikin ilustrasi atau pingin pesan atau mau mendapatkan ilustrasi kaos atau merchandise yang bagus-bagus, yang khas banget Kaltara, Ya. itu bisa menuju ke IG apa tadi? Dreambox Kaltara. Dreambox Kaltara. Ya, itu nanti muncul. Searching aja. Itu bakal muncul. Kalau punya ide silahkan disampaikan. Kalau memang bagus nanti dibikin ya. Kalau pingin minta dibikinkan ilustrasi juga bisa juga. Bisa juga, yang penting bayar. Yang penting bayar. Yang penting bayar. Terbuka Dan banget. berikutnya masalah tadi bakat ya. Ya. Kalau menurut saya sepakat dengan Dayat sebenarnya. Kerja keras itu yang paling utama. Ya. Tapi kerja keras itu yang paling utama. Bakat tanpa kerja keras itu sia-sia. Ya, betul itu. Ya. Setuju. Tapi kalau kerja keras dibarengi dengan bakat, itu bakal menghasilkan sesuatu yang lebih amat sangat luar biasa. Cepat dan lebih. Jadi bagi yang punya bakat, bersyukurlah dan kembangkan terus. Kita ini termasuk provinsi yang paling termasuk paling paling cepat, terakhir di paling Indonesia, terakhir 34. dan termasuk kurang berkembang dalam hal ilustrasi. Ya. Tugas yang muda-muda lah nanti bakal lebih memajukan lagi bidang ilustrasi dan bidang desain ini. Oke, sampai sejauh ini terima kasih buat Dayat yang sudah mampir ke studio Makasih, Kaltara Pak. Podcast. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.